Ciao ciao! Kali ini gue bakalan ditemenin sama bacotan tentang anime Chainsaw Man yang isinya penuh sama adegan crowd crit di mana-mana. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cerita bermula dari seorang pria yang tinggal di sebuah gubuk kecil. Dia lagi mikirin tentang apa saja organ tubuh yang udah dia jual buat bayar hutang. Mulai dari ginjal seharga 1,2 juta, mata kanan seharga 300.000, dan kocaknya sampai bola bijinya pun ikut dijual dengan harga kurang dari 100.000. Tapi pas dicek, total hutangnya masih sisa 38 juta yen. Wah, gila banget, harus nanggung beban dosa orang tua sampai sebanyak itu. Lu pada, kalau belum matang secara finansial dan emosi, jangan buru-buru nikah dah. Daripada nantinya nyiksa keturunan lu kayak si Denji ini. Oh iya, kenalin, mas-mas ganteng bermata satu ini namanya Denji. Hidupnya cuma sebatas makan roti tawar, itu pun harus diirit-irit kayak cicilan pinjol. Kenalin juga hewan peliharaannya yang mirip anjing, tapi kok punya gergaji ya? Gue juga nggak paham ini spesies apaan. Binatang ini namanya Pochita, sang iblis gergaji atau Chainsaw Devil. Demi nyari sesuap nasi, Denji dan Pochita kerja bareng buat memburu iblis. Karena bagi Denji, jadi Devil Hunter liar adalah satu-satunya kerjaan dengan bayaran paling lumayan. Setelah mereka berhasil ngebantai iblis tomat, datanglah seorang aki-aki Yakuza yang ngasih uang atas hasil kerjanya. Tapi bangsatnya, dari bayaran 400.000 yen, si Denji cuma nerima bersih 70.000 yen doang, anjir. Meskipun balik ke gubuk dengan dompet tipis, Denji tetap bersyukur bisa makan roti bareng Pochita. Doi ini nggak muluk-muluk, mimpinya cuma satu. Pengen makan roti pakai selai dan kalau bisa tidur bareng cewek. Sederhana, tapi buat dia itu kemewahan luar angkasa. Dunia itu tempat yang lucu, bre. Seringkali pas lu udah ada di titik paling bawah, pas lu udah bener-bener mau nyerah, nasib malah ngenalin lu sama satu bajingan lain yang nasibnya sama-sama ampas. Lihat nih si Denji kecil, berdiri di depan makam bokapnya yang mati bunuh diri, nggak ada tangisan dramatis, yang ada cuman rasa takut karena ditagih hutang miliaran sama Yakuza sialan. Disitulah Pochita muncul. Iblis gergaji yang kondisinya nggak jauh beda, berdarah-darah, sekarat, dan tinggal nunggu ajal. Lu bayangin, dua makhluk yang ditolak sama dunia dipertemukan di satu titik yang paling gelap. Denji bilang, gigit gua sini, tapi nggak gratis ya. Dan di sana mereka resmi tanda tangan kontrak-kontrak nyawa. Esok harinya, pintu Denji digedor keras. Woi bangun, udah waktunya kerja, tiduran bae lu, miskin. Denji dibawa ke sebuah gedung kosong. Tapi sialnya, di sana dia malah ditipu sama iblis zombie. Bangke banget emang. Udah jatuh, ketimpa tangga, kelindes truk lagi nih orang. Denji lari sekuat tenaga, tapi karena badannya udah ditusuk dari belakang, langkahnya jadi berat. Dia terkejar, dibacok, dan pas udah tersungkur, dia langsung ditusuk-tusuk pakai pisau dapur kayak daging cincang. Di ambang maut, Denji cuma bilang, dia nggak pengen kaya raya, dia cuma pengen hidup normal. Tapi persetannya, dunia tetap nggak berpihak sama dia. Denji pun akhirnya mokat. Pas tubuhnya dibuang ke tong sampah, Denji terbangun di dalam alam bawah sadarnya. Di sana dia ngobrol sama Pochita. Ternyata selama ini Pochita suka dengerin mimpi-mimpi Denji. Melalui sebuah perjanjian darah, Pochita nyerahin jantungnya buat Denji. Sebagai gantinya, Pochita cuma bilang satu hal, wujudkan mimpimu. Ciao! Denji terbangun. Dia baru sadar kalau ekor mungil Pochita udah nyatu sama tubuhnya dan nempel bagai belalai di bawah sana. Begitu Denji narik ekor di dadanya, berubahlah dia jadi Chainsaw Devil, jereng, jereng. Pembantaian dimulai. Crot, crit, crut. Semua zombie di depannya ditebas habis tanpa ampun. Terutama si zombie alpha yang bentuknya aneh bin ajaib itu. Sreng, sreng, sreng. Si bos zombie akhirnya mampus bersimbah darah. Pas matahari terbit, muncul sosok cantik rupawan Nona Makima. Cuma emang dasar si Denji ini otaknya didengkul. Pas ketemu cewek cantik, dia malah langsung minta dipeluk. Begitu dipeluk Makima, kekuatan iblisnya langsung luntur. Dan Denji pun tepar di paha Makima. Buset, menang banyak ini orang. Makima pun nawarin pekerjaan buat Denji. Dia dikasih pilihan mau dibunuh kayak zombie-zombie itu atau join jadi anjing peliharaan di klub Devil Hunter. Setelah ngelewatin malam pembantaian yang epik, Denji akhirnya setuju buat join jadi public Devil Hunter. Tapi di sini Denji baru sadar, dia nggak punya hak buat bilang enggak. Dia cuma boleh bilang iya atau guk, nurut banget kayak anjing. Emang anomali banget nih orang. Sempet-sempetnya malah jatuh cinta sama sosok Makima yang misterius itu. Di tengah perjalanan, mereka berhenti di rest area buat makan. Mungkin karena kecapekan atau kurang darah, si Denji sempat pingsan di atas gundukan super mewah milik Makima.
Wah, menang banyak loh, Dan. Sambil makan mie udon, Denji nanya hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Tipe cowok Makima itu kayak gimana sih? Dan dengan santainya Makima jawab, tipeku, cowok seperti Denji-kun. Wadidaw, ngeri-ngeri sedap nggak tuh? Singkat cerita, Denji dibawa ke Tokyo buat dikenalin ke gedung asosiasi Devil Hunter. Di sana dia ketemu sama senior yang udah 3 tahun lebih dulu masuk, namanya Aki Hayakawa. Dasar bocah gendeng, Denji kira dia bakal kerja bareng Makima berduaan. Dia sempat nolak pas disuruh patroli bareng Aki, tapi ya Makima punya jurus jitu. Dia bilang, kalau kamu kerja keras nanti bisa kerja bareng aku. Uhuy, langsung semangat deh si Denji. Pas lagi patroli, Aki malah ngajak Denji ke gang kecil dan langsung ngehajar Denji habis-habisan. Ibaratnya lagi ospek senioritas lah, Aki bilang. Cuman orang yang punya motivasi kuat yang bakal bertahan hidup di dunia ini. Tapi pas Aki balik badan, itulah peluang emas buat Denji. Dia berdiri lalu nendang peler alias masa depan Aki sampai tersungkur. Nggak cuma sekali, Denji terus nendangin bola biji itu sambil curhat. Kalau dia bersyukur banget ada yang mau memanusiakan dirinya. Sebelum ketemu Makima, hidupnya itu ampas banget, bre. Denji nggak segan buat mati asalkan prosesnya menyenangkan. Bajigur. Denji nendangin bola bijinya Aki sampai sore hari. Pas balik, Makima malah bilang kalau mereka berdua bakal jadi satu tim. Makima juga ngejelasin kalau Denji ini manusia yang bisa berubah jadi devil. Akhirnya, Denji dititipin buat tinggal di rumah Aki biar bisa diawasin. Sampai di rumah Aki, si Denji bener-bener nggak punya sopan santun. Dia langsung olesin roti tawarnya pakai segala macam selai dan topping. Mungkin saking bahagianya bisa ngerasain hidup normal. Dia jadi lupa daratan. Besok paginya ditemukan sebuah fin yang bentuknya aneh banget. Kayak cumi tapi ada burungnya, pokoknya dia lagi asik mukbang burung di dalam kamar. Aki nyuruh Denji pakai kekuatan gergajinya, tapi Denji nolak. Dia takut kalau dia berubah jadi devil, nasibnya bakal berakhir tragis kayak Finn itu. Karena kasihan, Denji ngebunuh Finn itu pakai kapak doang. Dan cerot! Sekali tebas, tumbang. Kepala Denji langsung dijedotin ke kaca sama Aki. Aki bilang, kalau bunuh devil itu nggak boleh kasihan. Lu harus bikin mereka menderita. Tapi Denji malah balik nanya, apa lu nggak mau berteman sama devil? Soalnya gua nggak punya temen. Aki langsung cabut ninggalin Denji. Tapi mata Denji malah tertuju ke sebuah majalah porno. Dia bilang ke Pochita, gua bakal mewujudkan mimpi gua ke lu dan ini adalah salah satunya. Anjir, emang mesum banget nih bocah. Dia ngerasa hidupnya udah 100% sempurna sambil ngebayangin bisa meremas tetek. Scene pindah ke markas. Makima ngenalin anggota tim baru. Dia juga seorang Fiend. Tiba-tiba pintu didobrak keras. Muncul sosok cewek yang langsung nyuruh semua orang sujud di hadapannya. Namanya Power. Bangsatnya si Denji yang nggak tahu si Kon malah bengong sambil ngeliatin asetnya Power yang gede banget. Dalam hatinya dia cuma bilang, iya lu boleh join, terserah dah. Di jalan, si Power kesel dan nabok Denji sambil teriak, mana yang harus gue bunuh? Gue haus darah. Tapi ya dasar Denji mesum, dia tetap aja fokus mikirin gimana cara meremas asetnya Power. Tiba-tiba Power nyium bau darah dan lari kenceng banget. Dia ngeluarin palu raksasa yang terbentuk dari darahnya. Dan boom! Devil si Cucumber langsung mokat jadi bubur. Setelah pembantaian si Cucumber Devil kemarin, Makima datang dan ngasih peringatan keras. Dia bilang, lu jangan asal bunuh aja. Kalau public Devil Hunter ngerebut mangsa Devil Hunter swasta, urusannya bakal panjang. Udah dikasih tahu gitu, si Power malah ngeyel. Dia langsung cuci tangan dan nuduh Denji yang nyuruh bunuh iblis itu. Tapi anehnya, setelah dinasihatin Makima, si Power ini langsung tunduk kayak kucing manis. Entah karena dia emang takut dibunuh, atau emang kena pengaruh karisma Makima yang ngeri-ngeri sedap itu. Setelah kejadian itu, Power dan Denji pergi ke vending machine buat beli minum. Denji bilang dia bersyukur banget bisa sekadar minum enak. Karena dari dulu, buat beli barang receh pun Denji harus jungkir balik. Disinilah Power mulai cerita. Dia benci manusia dan dia juga benci iblis. Gara-gara seekor iblis pernah nyulik Nyako, satu-satunya hewan peliharaan yang dia sayang. Power rela kerja sama manusia asalkan Nyako bisa balik lagi. Dia pun ngasih penawaran maut ke Denji. Kalau lu bisa balikin Nyako, gua izinin lu mainin aset gua. Dengan semangat membara, Denji berjanji bakal bantai iblis itu. Ladalah. Denji dan Power pergi naik kereta menuju rumah kosong di tengah hutan. Tapi alih-alih nepati janji, ternyata Power malah berkhianat. Denji cuma dijadiin tumbal buat diserahin ke iblis kelelawar demi nyelamatin Nyako. Tapi ya gitu bre, janji seorang iblis itu lebih busuk dari sampah.
Bukannya balikin Nyako, si iblis kelelawar malah nelan kucing itu hidup-hidup di depan mata Power. Lu bayangin rasanya. Lu udah ngerendahin harga diri, udah khianatin temen, tapi tetap aja lu kehilangan hal yang paling lu cintai. Saat Power bengong, dia pun ikutan dimakan. Karena Denji merasakan kehilangan. Vroom. Dia bangkit dengan gergaji yang muter kenceng banget. Pas ditanya kenapa dia masih mau bantuin orang yang udah khianatin dia, si Denji dengan gobloknya cuma bilang, gua ngerasain apa yang lu rasain, rasa kehilangan itu. Dan tentu saja, alasan utamanya tetap karena dia pengen dapet hadiah yang udah dijanjikan si Power. Dasar Denji, pembantaian pun dimulai. Denji nggak kasih ampun. Dia terbang, dia tebas sayapnya, dan dia robek mulut si iblis kelelawar itu sampai jadi potongan daging nggak beraturan. Demi seekor kucing, demi janji mesum, dan demi membuktikan kalau orang rendahan kayak dia pun punya prinsip buat nggak ngebiarkan temennya nangis sendirian. Akhirnya, Nyako selamat. Power cuma bisa terdiam ngelihat Denji yang mandi darah demi nyelamatin mereka berdua. Dari sini mereka sadar, kalau di dunia yang penuh iblis ini, terkadang rasa sayang itu lebih tajam daripada gergaji ataupun taring. Tapi, baru aja nafas lega, penderitaan Denji belum kelar, bre. Belum sempet dia nagih janji ke Power, tiba-tiba muncul lagi satu iblis yang bentuknya makin nggak jelas. Kenalin, ini Lich Devil. Iblis lintah yang badannya penuh gelambir dan mukanya minta banget ditampol. Denji yang udah lobat gara-gara banyak ngeluarin darah, terpaksa harus ngeladenin nih iblis sendirian. Mana gergajinya nggak mau keluar maksimal lagi, cuma muncul secuil di jidatnya. Lemes bener dah, kayak lu lagi pengen mabar tapi kuota habis. Si iblis lintah ini malah sempet-sempetnya curhat. Dia sedih karena pacarnya alias si iblis kelelawar barusan dimampusin sama Denji. Tanpa banyak bacot, Denji langsung dihajar, dibanting sampai perutnya bolong. Lu bayangin, udah berkorban demi kucing orang, malah mau mati konyol di tangan janda iblis. Tapi ya namanya juga Denji, biarpun udah sekarat, motivasinya tetap nggak goyah. Dia teriak-teriak kalau mimpinya buat meremas aset, itu nggak boleh kandas di sini. Menurut dia, semua orang punya mimpi yang keren-keren, tapi mimpinya dia, biarpun dianggap sampah sama orang lain, itu tetap impian yang bakal dia bela sampai mati. Cuma sekali panggil, Kon! Kepala rubah raksasa muncul dari langit dan langsung ngunyah si iblis lintah sampai jadi perkedel. Gila sih, Aki kalau udah pamer kekuatan emang nggak ada obat. Dia datang dengan muka datar, seolah-olah pengen bilang, tuh kan, kalau nggak ada gua, lu udah jadi tai iblis, Den. Singkat cerita, Denji dan Power dibawa balik buat diobatin. Dan disinilah momen yang paling ditunggu-tunggu sepanjang sejarah perwibuan. Power akhirnya mau menepati janjinya. Dia ngajak Denji ke kamar buat ngasih hadiah itu. Denji udah gemetaran, keringet dingin, otaknya udah traveling kemana-mana. Tapi pas momen itu terjadi, pas dia bener-bener berhasil meremas itu, rasanya kok hampa ya? Kok nggak se-wow yang dia bayangin?